Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altara Maura Aidila dari kelompok 3 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan membuat program menggunakan prosedur rekursif untuk menampilkan permutasi dari string yang diinput serta jumlah permutasi yang dapat dilakukan. Dengan hint, gunakan rekursi untuk memproses setiap elemen string. Materi terkait dapat dilihat pada subbab fungsi iteratif dan fungsi rekursif. Header yang digunakan hanya IOStream, tidak perlu menggunakan materi pada bab selanjutnya. Untuk contoh outputnya itu seperti ini. Masukkan string, yaitu ABC, lalu permutasi dari string ABC adalah ABC, ACB, BAC, BCA, CBA, CAB. Jumlah permutasinya ada 6. Yang pertama itu ada logika dan deskripsi program. Program ini untuk menghasilkan dan menghitung semua permutasi dari string yang dimasukkan pengguna. Program dimulai dengan mendefinisikan fungsi TKR, char A, char B, yang untuk menukar dua karakter dalam string. Fungsi menggunakan variabel sementara temp untuk menyimpan nilai salah satu karakter sebelum menukar posisi kedua karakter. Fungsi utama menghasilkan permutasi, menggunakan rekursi untuk menghasilkan semua permutasi dari string dengan cara menukar karakter pada posisi 1 dengan karakter pada posisi I. Kemudian melanjutkan pemrosesan ke posisi berikutnya, yaitu 1 plus 1. Ketika posisi 1 mencapai R, string dicetak, lalu meningkatkan penghitung count. Setelah itu, melanjutkan rekursi dengan nilai I plus 1 untuk mengeksplorasi permutasi lainnya. Pada fungsi main, pengguna diminta memasukkan string dan fungsi permut dipanggil untuk menghasilkan dan mencetak semua permutasi dari string. Di akhir, program menampilkan jumlah total permutasi yang dihasilkan dengan pendekatan rekursif dan penggunaan penukaran karakter. Program menghasilkan kemungkinan susunan karakter dalam string dan menghitung berapa banyak permutasi yang ada. Untuk flowchartnya, yang pertama itu ada fungsi main atau fungsi utama. Yang pertama itu ada start, lalu pengguna diminta untuk menginputkan S, lalu kita menginisialisasikan count sama dengan 0, lalu memanggil fungsi permut, ada else, 0, sleng, min 1, dan ada count. Nah, fungsi permut ini untuk menghitung permutasinya, lalu menampilkan count. Count ini dipanggil untuk mencetak, maksudnya count dicetak sebagai jumlah permutasi yang telah didapatkan. Lalu N untuk fungsi utama, fungsi mainnya. Selanjutnya ada fungsi TKR. Fungsi TKR itu untuk menukar dua karakter dalam suatu string. Yang pertama itu ada start, lalu melakukan proses, yaitu temp sama dengan A, yang artinya simpan nilai A ke dalam variabel sementara, yaitu temp. Lalu A sama dengan B, yang artinya ganti nilai A dengan nilai B. Lalu B sama dengan temp, yang artinya ganti nilai B dengan nilai awal A yang disimpan di dalam variabel temp. Lalu N untuk fungsi TKR. Lalu selanjutnya ada fungsi permut. Nah, fungsi permut ini untuk menghasilkan permutasi dari string. Yang pertama itu ada start, lalu masuk ke kondisi, program akan mengecek apakah I ini sama dengan R. Jika iya, maka cetak hasil permutasi, yaitu variabel K ini, lalu melakukan count plus plus, yang artinya tambah jumlah permutasi yang ditemukan. Lalu N jika I-nya sama dengan R. Lalu jika kondisi I sama dengan R tidak memenuhi atau false, maka program akan mengecek lagi apakah I ini sama dengan min 1. Jika iya, maka
I-nya sama dengan 1. Lalu setelah itu N untuk I sama dengan min 1. Lalu jika kondisi I sama dengan min 1 ini tidak memenuhi atau false, maka program akan mengecek lagi apakah I ini kurang sama dengan R. Jika iya, maka program akan memanggil fungsi TKR permut. Nah, untuk TKR yang pertama ini, maksudnya program akan menukarkan karakter ke 1 dengan karakter ke I. Lalu selanjutnya untuk permut yang ini, maksudnya rekursi dengan posisi awal yang lebih maju. Lalu untuk yang TKR yang ini untuk mengembalikan string ke kondisi semula. Lalu untuk permut yang ini untuk melakukan proses dengan karakter yang berikutnya. Lalu setelah itu N untuk jika I-nya kurang sama dengan R. Lalu jika kondisi I kurang sama dengan R ini tidak memenuhi atau false, maka langsung saja N untuk permut. Nah, selanjutnya untuk pseudocode-nya, dengan ini adalah pseudocode untuk fungsi utama dengan variabel S bertipe data string, lalu begin, lalu cetak masukkan string, dan simpan input dari pengguna di variabel S. Lalu setelah itu, inisialisasikan variabel count sama dengan 0 dengan tipe data integer, lalu panggil fungsi permut. Lalu setelah itu cetak jumlah permutasi dari proses count. Lalu N untuk fungsi utama. Lalu setelah itu ini pseudocode untuk fungsi TKR. Yang pertama itu ada variabel A, B, temp dengan tipe data char. Lalu prosesnya temp sama dengan A sama dengan B sama dengan temp. Yang artinya nilai A disimpan ke temp, lalu nilai B disimpan ke A, dan nilai temp disimpan ke B. Lalu untuk yang ini adalah pseudocode untuk fungsi permut. Yang pertama itu ada variabel K dengan bertipe data string, lalu variabel LR count I sama dengan min 1 dengan tipe data integer, lalu masuk ke kondisi. Jika L-nya ini sama dengan R, maka cetak K. Tampilkan K, lalu lakukan proses count sama dengan count plus 1. Lalu jika tidak, cek jika I-nya ini sama dengan min 1, maka lakukan proses I sama dengan diisi dengan 1. Lalu cek lagi, jika tidak, cek apakah kondisi I kurang sama dengan R. Jika iya, maka panggil fungsi TKR dan permut ini. Nah, selanjutnya untuk programnya langsung saja ya, kita buka kode blocks. Lalu kita ketikkan. Yang pertama itu ada include iStream sebagai header dari program ini. Nah, include iStream ini sebagai header dari program. Lalu ada using namespace std. Using namespace std ini artinya memberitahukan kepada compiler bahwa kita menggunakan semua fungsi yang ada dalam std. Lalu ada inmain. Inmain ini sebagai fungsi utama yang dibatasi oleh kurung kurawal. Tadi kita kita deklarasikan variabel S dengan tipe data string,
Lalu kita tampilkan cout masukkan string. Lalu in di variabel s. Lalu setelah itu kita inisialisasikan count sama dengan 0 dengan tipe data integer. Lalu setelah itu kita panggil fungsi permod s, 0, s dot length min 1, count. Lalu setelah itu cout jumlah permutasi dari count. Nah, ini maksudnya variabel s dideklarasikan dengan tipe data string, lalu cetak pesan masukkan string, simpan di s, lalu deklarasikan variabel count sama dengan 0 dengan tipe data integer, lalu panggil fungsi permut ini. Fungsi permut ini untuk mendapatkan untuk menampilkan jumlah permutasi yang didapat dari count. Lalu setelah itu pinnya kita taruh di bawah. Nah, setelah itu kita masuk ke void tukar, menukarkan ini dengan variabel a bertipe data char, lalu b bertipe data char juga. Lalu kita buka, lalu temnya tipe data char juga, tem sama dengan a, lalu a sama dengan b sama dengan tem. Nah, ini maksudnya void tukar ini untuk menukarkan dua karakter dalam string dengan variabel a dan b bertipe data char. Lalu untuk prosesnya yaitu tem tipe datanya char, a disimpan di variabel sementara yaitu tem, lalu a diganti dengan nilai b dan b diganti dengan nilai tem. Lalu n untuk fungsi tkr. Selanjutnya kita masuk ke fungsi permod, void permod dengan variabel k bertipe data string, lalu l in l, lalu r in
Ini kita ketikkan dulu ya. Nah, maksud dari fungsi permut ini untuk menghasilkan permutasi dari string dengan variabel k dan count, dengan variabel k bertipe data string, lalu variabel l, r, count, dan i sama dengan 1 dengan bertipe data integer. Lalu masuk jika kondisi l-nya ini sama dengan r, maka cetak k, lalu cetak n-line, lalu lakukan count plus plus. Nah, ini maksudnya jika posisi awal sama dengan posisi akhir, maka cetak hasil dari permutasi yaitu k, lalu tambahkan jumlah permutasi yang ditemukan. Lalu jika tidak, cek lagi jika kondisi i ini sama dengan min 1, maka lakukan yaitu proses i sama dengan 1. Lalu jika tidak, maka cek jika kondisi i ini kurang sama dengan r, maka masuk ke panggil fungsi tkr ini untuk menukarkan karakter ke 1 dengan i. Lalu untuk permut yang ini, fungsi permut yang ini untuk rekursi dengan posisi awal yang ada di depan. Lalu untuk yang tkr ini untuk mengembalikan string ke kondisi yang semula. Lalu untuk permut yang ini
untuk melanjutkan dengan karakter yang berikutnya. Lalu ini n untuk if yang ini n untuk else, dan ini untuk n untuk fungsi permut. Nah, untuk membuktikannya langsung saja kita run. Masukkan string, misalnya kita ketikkan yaitu aku, lalu kita enter, maka output yang akan muncul yaitu aku, AUK, KAU, KUA, UKA, dan UAK. Lalu jumlah permutasinya ada 6. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.